Hai, selamat datang di hari 54, di mana saya akan berlatih untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan seperti latihan lainnya, saya akan berlatih berbicara menggunakan metode yang sama, yaitu duduk, pencet record, dan ngomong selama 10 menit. 5 menit ngomong random, dan 5 menit ngomong satu topik secara spesifik. Dan kalau Anda punya tujuan yang sama dengan saya, ingin lancar bicara, ingin pede dalam berbicara, maka saya sangat merekomendasikan Anda untuk berlatih dengan metode yang sama. Saya yakin Anda pasti bisa lancar berbicara. Saya yakin Anda pasti bisa percaya diri ketika berbicara di depan kamera. Tetapi Anda juga harus paham bahwa keahlian dan juga kepercayaan diri datang dari tindakan. Keahlian dan juga PD itu enggak jatuh dari langit. Tapi kita perlu ambil aksi, kita perlu berusaha dan mengulang aktivitas itu sampai bisa jago dan bisa percaya diri. Kalau kita baru coba sekali ngomong di depan kamera terus ngerasa, kok jelek ya? Ya itu wajar. Percobaan pertama pasti akan aneh, pasti akan jelek, pasti akan canggung. Dan itu normal. Semua orang melakukan hal yang sama. Tapi kalau Anda terus mencoba, pasti akan menjadi lebih baik. Yang dulunya nggak lancar, jadi lancar. Yang dulunya malu, jadi nggak malu. Yang dulunya nggak pede, jadi percaya diri. Hasil dan juga progres datang dari tindakan, tapi bukan tindakan yang sekali coba atau dua kali coba. Hasil dan improvement datang dari tindakan yang terus-menerus diulang. Dan untuk 5 menit kedua, saya ingin berbicara mengenai how I create content without talking to the camera. Bagaimana saya membuat konten tanpa berbicara di depan kamera. Jadi, sebelum saya bikin YouTube ini, saya membuat konten di Instagram. Dan konten saya di Instagram benar-benar konten tanpa berbicara di depan kamera. Dan alasan saya membuat YouTube ini adalah saya ingin men-challenge diri saya untuk membuat konten yang berbicara. Saya ingin bukan berpindah sih, tapi saya ingin menambah jenis konten saya. Tidak hanya konten tanpa berbicara, tetapi juga konten yang berbicara. Dan Anda juga harus paham bahwa konten itu kan jenisnya banyak. Dan menurut saya konten terbaik adalah konten yang bisa Anda buat. Kalau Anda nggak bisa bikin konten atau belum bisa bikin konten yang berbicara, ya udah bikin konten tanpa berbicara di depan kamera. Dan itu adalah hal yang saya lakukan. Dulu saya mulai Instagram saya pada tanggal 17 Desember 2023. Dan saat pertama saya bikin konten, saya mengalami masalah yang sama dengan Anda, yaitu belum bisa berbicara di depan kamera, takut berbicara, takut menampilkan wajah. Tapi saya berpikir bahwa kalau saya nggak bikin konten, ya saya nggak akan dapat hasilnya. Kalau saya nggak posting konten, saya nggak akan dapat views, followers, dan juga monetisasi. Maka saya berpikir cara yang lain. Gimana caranya saya bikin konten meskipun saya belum bisa berbicara? Dan jawabannya, bikin konten tanpa berbicara di depan kamera. Tapi itu akan kita bahas di 5 menit kedua. Masih ada 1 menit untuk berpikir atau berbicara random. Jadi, tujuan dari latihan ini 5 menit ngomong random dan 5 menit ngomong satu topik secara spesifik adalah untuk melatih diri kita untuk menyampaikan informasi yang ada di kepala. Komunikasi adalah mengubah isi pikiran kita menjadi suara yang bisa didengar oleh orang lain. Maka, untuk bisa lancar membicarakan isi pikiran kita harus latihan, kita harus terbiasa mengungkapkan isi pikiran kita. Itu adalah tujuan dari latihan ini.
Dan di 5 menit kedua ini, saya akan berbagi how I create content without talking to the camera. Bagaimana saya membuat konten tanpa berbicara di depan kamera. So hi, nama saya Andre dan saya telah membuat konten Instagram pada tanggal 17 Desember 2023. Dan saya membuat konten tanpa berbicara di depan kamera. Dan hebatnya, saya berhasil mendapatkan 100.000 followers hanya dalam waktu 3 bulan saja. Anda bisa cek akun Instagram saya, yaitu Creator Dre. Kalau Anda lihat konten pertama saya, benar-benar konten yang sangat sederhana. Konten singkat, hanya 6 detik, dan konten tanpa berbicara di depan kamera. Saya tahu banyak sekali orang yang ingin bikin konten. Mungkin Anda juga salah satunya. Banyak orang ingin bikin konten, tapi mereka masih berpikir, aku nggak bisa bikin konten. Aku malu berbicara, aku takut berbicara, aku belum bisa berbicara. Dan itu adalah hal yang saya hadapi di awal konten kreator saya. Dulu saya juga ingin bikin konten, tapi saya punya masalah besar, yaitu nggak bisa berbicara di depan kamera. Dan setelah melakukan riset yang panjang, setelah melakukan banyak trial and error, akhirnya saya berhasil menemukan formula bikin konten tanpa berbicara yang works atau berhasil. Dan dengan cara ini, saya berhasil mendapatkan 100.000 followers hanya dalam waktu 3 bulan saja. Jadi, formula yang saya gunakan adalah membagikan value tanpa berbicara. Kita semua harus tahu bahwa konten adalah value. Konten adalah sebuah nilai. Dan nilai ini bisa diciptakan dari berbagai cara. Ada yang storytelling atau menceritakan cerita. Ada yang membagikan tutorial. Ada yang membagikan edukasi. Ada yang membagikan step by step dan lain sebagainya. Dan untuk membagikan value ini, caranya tidak hanya berbicara di depan kamera. Kalau Anda bisa berbicara, ya itu bagus. Anda bisa bikin video mengenai 3 cara untuk melakukan bla bla bla. Ini adalah 3 alat yang saya gunakan untuk bla bla bla. Tapi akan menjadi suatu challenge atau tantangan jika Anda belum bisa berbicara. Jadi, untuk membagikan value, caranya tidak harus atau tidak hanya berbicara. Karena saya bikin konten yang membagikan value tanpa berbicara. Caranya adalah kita memberikan value di caption kita. Atau kita menuliskan value ini ke dalam caption kita. Dan format konten saya sebenarnya sangat simple, sangat sederhana, tetapi sangat powerful, terbukti berhasil. Jadi, caranya adalah saya bikin konten singkat, hanya 6 detik saja. 3 detik pertama adalah hook, dan 3 detik kedua adalah call to action. Hook adalah sebuah tulisan atau teks yang bikin orang penasaran, dan akhirnya mereka stop scrolling dan melihat konten kita. Dan call to action adalah arahan untuk penonton agar mereka mengambil tindakan tertentu. Biasanya, hook yang saya pakai adalah hook untuk bikin orang penasaran. Contohnya adalah bisnis terbaik, skill terbaik, 3 alat, 3 cara, strategi, dan lain sebagainya. Dan call to action yang saya gunakan adalah arahan untuk penonton baca caption. Dan kalau orang tertarik untuk mendapatkan informasi, mereka harus baca caption agar mereka bisa mendapatkan value dari konten saya. Contohnya, kalau saya bikin konten mengenai 3 alat yang saya gunakan untuk bikin konten, ya saya tinggal menuliskan 3 alat itu ke dalam caption saya. Value konten saya bukan di video. Value konten saya bukan di berbicara di depan kamera, tapi value konten saya ada di caption saya.
Sehingga saya bisa bikin konten yang membagikan value tanpa harus berbicara di depan kamera. Kuncinya adalah tampilkan tulisan atau teks yang menarik perhatian orang dan beritahu mereka untuk baca caption untuk mendapatkan value atau jawaban dari teks tersebut. Sangat simpel, sangat sederhana, sangat mudah, tapi terbukti berhasil. So, itu adalah latihan untuk hari ini dan thank you for watching this video. As always, I wish you all the best. See you on the next video.